sudah tengah-tengah adegan tiba-tiba hujan. Penonton bubar pada pulang, kami bingung. Friedrich Nietzsche pernah berkata, "Ist das Leben nicht 100-mal zu kurz, sich in ihm zu langweilen?" Atau yang diartikan, apakah hidup ini tidak ratusan kali membosankan untuk dialami? Ngomong-ngomong soal durasi yang singkat, pada episode yang lalu kita ngomongnya nanggung soal teater kerakyatan bersama Mas Eli. Halo Terima Mas. kasih. Diundang lagi nih. Diundang lagi ya. Apa enak. Masuk terus-terusan ya Mas ya. Oke Mas, kemarin kan kita ini Mas ngobrolin soal Seduh-Senut dan teater berbahasa Jawa. Ya. Nah, sempat ngomongin apa itu kelebihan dan bukan kelebihan ya, mungkin apa sih yang tantangan dalam berbahasa Jawa. Nah, Seduh-Senut ini kan kalau pentasnya dulu awalnya diundang ini ya Mas, 17-an dan sebagainya. Ya. Lebih ke kampung-kampung lah. Terus pada perkembangannya pentasnya gimana Mas? Ya diundang masih, terus kemudian juga kalau yang periode saya sudah masuk dapat peran dan bermain di sana kan terus sifatnya memang biasanya kami menginisiasi pribadi. Artinya juga waktu itu patungan ya untuk produksi itu jadi memang murni dari kocek kami sendiri. Terus kami menentukan berapa lokasi yang kita pilih untuk pentas. Baru setelah itu penonton kan biasanya gedok tular nih. Ada yang minta, "Mas kalau kampungku ada acara ini nanggap sego gurih piro." Terus ya pola yang berjalan akhirnya seperti itu. Jadi kami menginisiasi dulu berapa titik. Baru setelahnya kami men rodong gaya kami jual. Terus ditanggap. Di acara-acara kampung 17-an kadang terus di Nyewu juga pernah loh. Jadi ada orang Nyewu ki nanggap sego gurih sarap ta gue. Ini ya ora apa-apa artinya ketika itu permintaan ya sudah. Sebagai kelompok teater kan profesional. So must go on. Tetap mancal lah pokoknya all event I'm ready. Ini gayeng toh Mas, maksudnya Nyewu tapi tetap gayeng toh. Ya seperti itulah karena pentas di kampung kan mengundang keramaian. Mau tidak mau ya sudah kami cair dengan penonton dan apalagi kami kan tidak ada jarak ya. Artinya sangat dekat sekali dan bisa komunikatif. Ya sudah seperti itulah. Nah, ini kan karena pentas di kampung terus juga tempatnya juga nggak selalu dicepatnya di gedung atau di pendopo juga wayah-wayah dimanapun gitu ya Mas? Ya, bahkan kalau urusan tempat biasanya kami yang memilih. Oke. Kadang kita diperenggak, istilahnya dipersilahkan Mas pakai balai desa, bentuknya limasan gitu. Enggak, karena memang kami sudah kekeh dengan ideologi kami. Kudu ning jobo kan. Ya sudah artinya terus kadang tritisan, kadang lapangan bola voli, kadang ngisor dapuran pring yang rindang begitu. Di perempatan juga pernah. Ya macam-macam lah artinya memang pilihan tempat yang sekiranya menurut tim kami itu cukup artistik untuk digarap menjadi ruang pertunjukan itu yang kami lakukan. Di Sego Gurih seperti itu. Oke. Itu kalau di teater istilahnya site specific performance ya Mas ya. Nah, seperti itulah. Itu apa sih Mas kira-kira kelebihan dan kekurangan dari pentas tempat-tempat kayak gitu itu loh? Kelebihannya ya selalu banyak kelebihannya Mas. Ya karena satu gratis. Penonton bludak. Ning izinnya kan ya kadang nek koyo perapatan gitu kan pasti ya izinnya biasanya memang kami selalu kerja sama. Jadi sebelum masuk kampung itu kan istilahnya men rodong gaya iki kita mapping dulu. Jadi kampung itu punya potensi apa? Hubungannya dengan Karang Taruna, Pak Dukuh. Mirip-mirip orang KKN itu loh Mas. Jadi teko ning desa kula nuwun biasanya dukuhnya dulu di silaturahmi begitu terus nanti diarahkan nanti sama pemuda Mas. Jadi ada Karang Taruna. Jadi kita
secara organisasi kerjasamanya biasanya dengan Karang Taruna desa setempat. Baru nanti kita diajak keliling desa, kira-kira posisi di mana yang paling pas menurut teman-teman Skoguri untuk pentas. Ya sudah, ketika pilihan sudah ditetapkan, baru administrasi kami buat, harus izin kemana dan kemana, itu tetap kami patuhi dan tetap kami bikin. Polsek, keramaian dan sebagainya tetap pasti. Oke. Tadi selain gratis, apa lagi Mas yang Kelemahannya yang jelas musuh kami hujan. Oh ya, alam ya Mas. Ya, itu tidak bisa ditolak lagi. Pernah suatu ketika kami ngeset sudah jadi, habis maghrib rampung. Ya mau tidak mau nunggu hujan reda, kalau tidak reda ya pindah tempat. Kita pernah juga waktu itu sudah tengah-tengah adegan tiba-tiba hujan. Waktu itu di kampungnya Mbok Beruk, Yuningsih itu hujan. Pada saat main masih bersama almarhum Mas Pepok waktu itu. Dia juga ikut gabung ya. Penonton bubar pada pulang, kami bingung. Ada yang sudah berada di pentas gitu, loh kayak penontonnya Bali. Ora apa-apa tetap melaku wae. Ternyata pulang itu tidak pulang terus bubar. Mereka pulang ngambil payung balik lagi. Ya sudah, artinya kembali lagi aktor toh, so must go on. Halangan apapun pokoknya pancal. Tetap rampung dan musiknya waktu itu langsung dikerukupi plastik, terpal dan sebagainya. Karena waktu itu pas garapan itu kami menggunakan instrumen gamelan. Live ya? Live. Dan sound-sound dan sebagainya sudah tidak mungkin kami hidupkan. Ya sudah, gamelannya pakai mulut, akapela. Wah, kayang malah. Itu waktu itu ya karena siasat hujan itu tadi sih. Kelemahan kami hanya musuhnya mengudan. Ya. Oke. Nah, ini juga tadi kan jenengan ngomongin kalau misalnya pentas di tempat-tempat yang kayak bisa membutuhkan izin, memang harus ada mapping dulu. Nah, ini kan sebenarnya juga manajemen ini toh, Mas. Manajemen seni pertunjukan juga sebenarnya, walaupun kelihatannya teater yang rakyat, tapi sebenarnya juga manajemennya juga nggak kalah sama ini ya, sama yang udah dari gedung. Malah Sansoyo Mentoyong apa ya? Sangat sebenarnya. Jadi kita harus bagaimana bersiasat dengan orang kampung dan desa sebenarnya. Jadi kembali lagi teater seperti kami kan tidak melulu ngomong ke capaian pentas kudu indah. Estetiknya kudu wow, hubungan karo kampung, berrelasi dengan teman-teman Karang Taruna ini justru juga penting karena kula nuwun gaya sok tourism mlebu desa ora entuk izin arep apa dugang bubar to. Bener. Ya kembali lagi kami sebagai teman-teman teater ya harus sadar diri bagaimana mengolah persuasi kami. Artinya itu kan keterampilan negosiasi juga dengan warga toh. Itu ya saya yakin kalau orang yang nggak punya pengalaman organisasi angel mlebu desa ngono kuwi. Karena tidak setiap desa pun juga kadang ada yang kolot. Misalnya tiba-tiba kami masuk sebuah desa atau kampung yang cukup religius. Ketentuane akeh banget tirik-tirik Mas aja misuh. Engko sing hubungane karo mural-mural ngono ki nek iso ya sing apik-apik ngono kae. Ya meskipun ketrucut pas pentas lost control kan bisa terjadi toh. Tapi gergeran. Kadang malah kampung ada yang meminta Mas, kampung ini kahanane atau keadaan kampung ini sebenarnya ada semacam regulasi peraturan yang tidak bagus. Lurah ini nek dijalui ngurus KTP itu angel. Mapping itu sebenarnya bukan bagian dari hanya mencari lokasi dan tempat yang mana. Tapi sebenarnya kita juga sekaligus mengkorek isu-isu yang ada di kampung itu sing kira-kira butuh kami suarakan di pertunjukan kami apa sih. Kami tampung. Ada tokoh-tokoh misalnya ketemu nang kene tokoh gali sing kira-kira penguasa gitu bisa kami singgung nanti. Bahkan pernah juga sing disindir ki RT-ne. Dilalah RT-ne nonton. Waktu itu soal kebijakan ngurus kakak yang agak bulet atau gimana. Ya kita sindir habis-habisan tapi yang namanya pertunjukan kan mengajak penonton untuk sadar bahwa ini mau tontonan. Ya RT-ne sing dirasani melu guyu. Ya kan tidak ada persoalan menyinggung akhirnya.
Wong melu nonton, melu guyu, salahnya nonton kan. Nek kowe ora nonton kan aman. Artinya kan kita mengajak masyarakat untuk nyindir satu sistem ya mungkin nek bahasane rada abot sistem. Iki ana sing ora bener ning kampung, kudu ora didandani ning kita membantu teman-teman warga ini menumbuhkan nalar kritis bersama sebenarnya. Ya sudah, penonton terwakili, ada satu pesan yang tersampaikan, langsung kena sasarannya dan sasarannya ora nesu. Berarti kan teater menjadi sah untuk tempat menyampaikan pesan. Ya itu yang terjadi akhirnya. Selama kami di Segogure maupun yang di Sudut-Sudut sama. Oke. Nah, ini apa istilahnya? Ini menarik soalnya karena kenapa ketika kita berusaha mengingatkan akan suatu isu melalui seni, khususnya lewat teater rakyat lah, itu isu jadi tidak terkesan ini ya terlalu tajam, bukannya nggak tajam, tapi memang tidak terkesan vulgar gitu loh. Nah, yang jadi orang-orang yang disindir itu juga tidak merasa tersinggung, tapi juga mereka sadar ini ya akan apa yang memang apa yang sedang terjadi. Nah, aku juga pernah ini Mas, aku pernah bikin penelitian tentang ludruk waktu itu. Ya memang sama karena ketika mereka ngomongin soal isu-isu yang terjadi itu malah mereka yang disindir tidak merasa tersinggung karena itu dibawakan dengan ringan, renyah dan sebagainya. Nah, ini kan Segogure ya Mas ya. Sudut Senut ini kan teman-teman banyak yang berangkat dari SMKI dan juga teman-teman teater isi ya. Nah, ini kan memang bukan seperti teater rakyat pada umumnya seperti ketoprak, ludruk atau dan lain sebagainya. Nah, menurut jenengan ada nggak sih bedanya Mas antara ini Sudut Senut dengan teater rakyat yang konvensional seperti ketoprak dan sebagainya itu? Ya, kalau di Sudut Senut jelas bahkan sampai hari ini kami tidak pernah menamai diri kami teater rakyat ya. Artinya silahkan saja mau dinamai apapun itu mereknya monggo. Tapi yang jelas pembedanya kalau dengan ketoprak jelas kami tidak menggunakan kostum-kostum Jawa itu pasti. Kami tidak macak atau sifatnya yang tata rias korektif. Kalau ketoprak kan alisnya dikuandel, dijengatke, kadang ono sing kaya Krisdayanti misalnya, celurit ngono kae. Tempat kami ya sudah rupamu kaya ngono ya wis kowe wae. Kowe rasah dadi sapa-sapa. Hanya kebetulan ini ada naskah perannya demikian ya iki mainke. Artinya secara lakon pun bahkan kami lebih pada realitas yang terjadi sehari-hari di kami. Kalau ketoprak kan mungkin salah satunya kan ada tema-tema istana sentris, ada legenda di sana, bahkan ada semacam toponimi atau dumadining desa A itu bisa dibawakan dengan model-model teater rakyat yang ketoprak atau mungkin serandul atau mungkin dadung ngawuk dan sebagainya. Ya, pilihan Sudut Senut lebih kepada ya sehari-hari soal pendidikan. Ya kami tidak semata-mata verbal ngomong mendidik itu seperti ini, tapi bagaimana lebih kepada pengalaman bapak ibu anak di rumah, terus kemudian menangani satu konsep tentang mendidik sebuah rumah tangga atau anak itu bagaimana, lebih pada cerita-cerita yang sederhana yang sering kita dengar sehari-hari aja sih. Kalau toh kemudian ada isu-isu yang itu sedikit politik agak berat, yaitu karena asupan teman-teman kan selain membaca naskah mungkin juga membaca berita-berita yang lain, entah dari televisi, koran, medsos dan sebagainya. Itu bisa menjadi semacam bahan agar lakon ini ketok kontekstual. Karo zaman ki kok persis ya atau hampir mirip ya yang sering dialami, seperti itulah prosesnya. Oke. Nah, Mas teater berbahasa Jawa yang modern lah istilahnya di Jogja ini kan nggak hanya ada Sudut Senut, kalau ada Sawo Mateng, ada apalagi aku nggak terlalu banyak tahu ya. Araratan. Nah, afiliasinya Sawo Mateng itu. Oh ya. Dan Sawo Mateng dulu itu kan orangnya Segogure juga. Oke. Nah, kira-kira apa sih Mas yang menjadi ciri khas dari Sudut Senut sendiri itu? Maksudnya yang khas, ini Sudut Senut banget ini, beda dengan Sawo Mateng atau apa kayak yang lain itu? Ya kalau kemudian justru ada kemudian lahir kelompok lain, itu bagian dari dinamika pasti.
justru malah kami senang. Jadi usahane ketaun 98 ki membuahkan hasil. Maksudnya ngene, teater bahasa Jawa mungkin di eranya Sego Gurih SMK itu kan waktu itu juga boleh dikatakan orang menyebutnya rada longko karena tidak ada pembanding yang lain. Sampai dengan kemarin tiba-tiba muncul, bahkan forum aktor kan juga sekarang bahasa Jawa toh. Artinya ya kami senang saja. Varian ini menjadi semakin banyak, dinamikanya juga orang mulai mencintai bahasa Jawa itu kan wis kuwi salah siji misine Sedu Cenut. Berarti dhewe le ngomongke basa Jawa ket taun 98 ki ora sia-sia. Ana wong mulai tresno karo basa Jawa itu kan secara tidak langsung kami juga ikut ngongkok atine kan. Ana sing seneng, yo ana sing gawe, ana sing melu mubeng desa, syukur malah itu bagus. Ya karena kami pernah punya pengalaman neng Pajangan Bantul kuwi Mas. Kuwi ora ngerti istilah teater. Bahkan waktu itu kami pernah disebut wayang wong. Ini ya ora apa-apa kuwi dudu salah masyarakat karena mungkin satu ketidaktahuan soal info atau sumber literasi tertentu bahwa nek teater iki ngene iki, ketoprak ngene iki, wayang wong ngene iki. Ada semacam kasus rupanya di daerah Bantul pun belum mengerti istilah teater. Nah, itu kan salah satu tugas moral teman-teman teater juga atau ketika datang atau mendatangi tempat-tempat desa-desa seperti itu juga mengenalkan kembali teater itu seperti apa. Kalau kemudian kami menggunakan model bahasa Jawa, ya ini bagian salah satu teater bahasa Jawa yang ada di Jogja. Itulah. Paling nggak udah menjadi pionir agar orang-orang mulai mengenal bahasa Jawa, mengenal teater itu sendiri gitu ya Mas. Oke, pembicaraan kita semakin menarik, tapi harus kita akhiri dulu teman-teman karena durasi ya. Andang rampung ya Mas. Berapa? Andang rampung. Andang rampung. Kudu rampung. Ndak kok dibalang karo Mas Andri. Oke, gitu teman-teman pemirsa Berita Teater, kita akan jumpa lagi masih dengan Mas Eli di episode berikutnya akan membicarakan soal teater bahasa Jawa, teater rakyat ataupun apapun yang berhubungan dengan teater nanti akan kita obrolkan dengan lebih mendalam. Oke, jumpa lagi dengan Berita Teater di episode 11 ya. 11, salam budaya.